Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar sekitar 2,3%-an. Dan ini sesuai dengan pembicaraan DCWT kita kemarin ya. Concern utama gua adalah volume dari Bitcoin dan Alts juga ya, cenderung semua turun. Dan ternyata benar ya, akhirnya terjadi koreksi seperti yang kita bahas kemarin di DCWT ya. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dia sekarang ada di 40.700-an dengan penurunan sebesar 2,5%-an dalam 24 jam terakhir. Ethereum juga kurang lebih sama, sekitar 2,6 ya, sedikit lebih tinggi, tapi ya very slightly ya. Sekarang Ethereum ada di 2.800-an. Lalu untuk BNB dia di 388, gagal menembus 400 ya, ketarik oleh Bitcoin, tapi penurunannya lebih sedikit ya, sebesar 1,93%. Dan seterusnya ya, overall terkoreksi. Mungkin yang menjadi exception adalah Luna ya. Lama-lama kita berpikir kayaknya Luna naik kalau yang lain lagi berdarah aja kali ya. Oke, kita lanjut untuk Bitcoin. Close daily-nya kita bisa lihat ya, dia sepertinya sedikit ketahan oleh struktur di sini ya. Tapi hari ini ya, sekarang kita bisa lihat mulai jebol lagi ke bawah. Jadi kita lihat nih, dua hal. Yang pertama adalah apakah dia akan close daily di atas dari 41.000 ya, atau dia akan close daily di bawah dari itu bahkan menembus MA50. Ya, jadi kalau buat kalian yang belum tahu, ini kemarin scenario pertama kita ya, di mana Bitcoin retest MA50. Dan untuk di 4 hourly chart-nya sayangnya dia tembus ya. Dia tembus di MA20-nya dan dia ada berusaha sempat sekali ya untuk naik ke atas, tetapi gagal dan akhirnya berubah menjadi resisten dan mulai turun lagi sekarang ya. Nah, jadi untuk sekarang Bitcoin yang menjadi daerah penting mungkin adalah MA50 di sini, di daily juga ya. Nanti tapi untuk detailnya kita bahas di belakang ya. Dan selain dari itu kita update juga Bull Support Band. Nah, kita lihat Bull Support Band ya, close weekly-nya not bad ya. Bitcoin terakhir close weekly bagus kayak gini tuh di sini ya. Januari ya, sebelumnya weekly-nya jelek semua close-nya. Kita bisa lihat ya, dia di sini kapitulasi. Di Februari juga ya Februari kapitulasi ya. Lalu di Februari ini juga di minggu ini tanggal 21-an juga ya not bad lah dia kepantul. Tapi di sini kita bisa lihat week-nya luar biasa panjang, 2 minggu ini ya. Dan bisa dibilang ini not bad at all. Tetapi baik lagi, PR-nya masih jauh dari selesai. PR besarnya adalah apakah Bitcoin bisa menembus lagi Bull Support Band dan menjadikan ini sebagai support ya. Nah, buat kalian yang belum tahu kenapa penting untuk menembus Bull Support Band ini, jadi Bull Support Band bisa menjadikan satu indikator apakah market sedang bear market ya seperti sekarang atau bull market. Kalau sedang di bawah, ini akan jadi bear market. Di atas jadi bull market. Tinggal pertanyaannya apakah bull marketnya ini parabolik seperti di sini ya, atau ya pendek seperti ini. Sama juga bear-nya. Apakah bear marketnya pendek seperti di sini atau bear market panjang yang sering kali kita sebut sebagai crypto winter gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu update dari Bull Support Band. Baik lagi seperti biasa ya, PR-nya adalah menembus dan menjadikan ini sebagai support. Sekali lagi kunci utamanya menjadikan sebagai support di sini ya. Karena biasanya saat Bitcoin menjadikan ini support, dia akan menemukan new all time high baru. Oke, dan pada hari ini mungkin bukan lebih ke news ya, lebih ke update ya. Update mengenai, ini ada banyak sebenarnya, cuman gue pilih lebih ke Elon Musk aja, karena ini berhubungan dengan situasi inflasi seperti sekarang ya. Nah, dimana kita bisa lihat, pada hari Senin lalu ya, CEO dari Tesla dan SpaceX, yaitu adalah Elon Musk, dia menanya ke followers dia di Twitter. Kita tahu Elon Musk orang yang sangat-sangat suka sekali bermain Twitter ya. Dia menanyakan bagaimana pendapat ya para followers mereka mengenai probable inflation rate dalam beberapa tahun ke depan. Dan ada banyak tentunya ngejawab ya, tetapi yang paling membuat menarik adalah ada balasan dari Saylor ya, Michael Saylor. Dia adalah CEO dari MicroStrategy, dan kalian tahu MicroStrategy ini adalah perusahaan listed yang memiliki Bitcoin terbesar gitu misalnya dalam ini mereka lah portofolio mereka. Ya, jadi ini adalah perusahaan listed yang memegang Bitcoin terbanyak di dunia. Tuh. Nah, dia mengatakan USD consumer inflation will continue near all-time highs. Dia bilang ya, jadi consumer inflation akan terus mendekati ke new all-time highs. Dia bilang. Dan asset inflation will run at double the rate of consumer inflation. Ya, jadi consumer inflation bahkan menurut dia akan meningkat double dari rate yang sekarang. Gitu ya. Nah, yang unik adalah balasan dari Elon Musk. Dia mengatakan intinya ya overall dia setuju ya. Dia setuju dan menurut dia dalam kondisi seperti sekarang ya, kalau ada yang mencari advice dalam thread dia bilang in general, dia bilang it's better to own physical things like home,
or stocks in companies you think make good products gitu. Jadi lebih baik memegang barang-barang fisik seperti rumah atau saham di dalam perusahaan-perusahaan yang kita yakin membuat produk-produk yang bagus daripada kita megang dolar atau uang fiat lah gitu. Misalnya saat inflasi tinggi. Dan dia bilang apa? Dia masih memiliki dan tidak ada rencana untuk menjual Bitcoin, Ethereum dan Doge. Gitu ya. Jadi ya ini juga waktu dia tweet ya ini cukup ngepam markets juga ya. Markets jadi lebih sentimennya lebih positif. Dan sekali juga mengingatkan bahwa pada faktanya dalam kondisi inflasi tinggi seperti ini, interest rate saat dicoba dinaikkan itu nggak selalu berhasil ya. Dulu di tahun 70-an dia pernah mencoba ya, Amerika pernah mencoba untuk menaikkan interest rate berkali-kali, akhirnya gagal terus sampai nggak kira-kira meningkatkan ekstrim, kalau nggak 1 sampai puluhan persen. Dan itu dampaknya sangat buruk terhadap ekonomi. Bukan cuma Amerika, tapi global. Ya, maka dari itu, ya kalau menurut gue pribadi gitu ya kita harus jadi jadi financial advisor bagi diri kita sendiri. Itu kita harus pinter-pinter sendiri gitu. Kita harus coba jangan sampai daya beli kita terus turun. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu update pada hari ini. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin koreksi ya dengan sangat jelas. Dan gue sudah warning dari DCWT kita kemarin. Gue bilang secara volume kita turun terus ya, dari sini terus turun dari sejak pump tanggal 16 Maret ya sampai sekarang volume terus-terusan turun. Maka dari itu kemarin gue concern ini akan koreksi. Dan ternyata benar koreksi. Tapi sayangnya koreksinya cukup dalam. Ya ini masuk ke skenario pertama kalau nggak salah ya. Dimana gue bilang ini ada kemungkinan bisa koreksi sampai ke MA50. Ternyata beneran sampai ke 50 ya. Awalnya harapan gua itu dia cukup sampai ke 4 hour chart aja di MA20 di sini ya. Kemarin sayangnya tembus ya, dan dia sebenarnya ada perlawanan ya. 2 candle setelah itu mencoba untuk naik ke atas tetapi ke reject akhirnya turun juga. Gitu ya. Nah, tetapi sekarang ya sebenarnya ada satu juga struktur yang penting juga menurut gua ya. Jadi PR utamanya tentunya adalah Bitcoin jangan sampai close di bawah dari MA50 ya. Jangan close di bawah dari 50 atau 20. Itu PR besarnya. Nah, tetapi secondary-nya ya atau side quest-nya lah gitu kalau bahasa game-nya ya. Kalau bisa dia close di atas dari 41.000 ya. Karena supaya bisa mempertahankan struktur gitu. Atau lebih tepatnya gini nih, antara 41 sampai 40.900 ya. Jadi itu dua daerah juga yang cukup penting. Kalau sampai dia bisa close di atas 50-20 dan juga close di atas dari harga tersebut ya, that's really good untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk buy limit bisa pertimbangkan di MA50 ya, itu buat yang mungkin ya yang medium lah, nggak ekstrimnya konservatif, nggak juga agresif. Buat agresif ya tinggalin dulu lah ya. Jadi hari ini buat yang lebih konservatif sama yang medium. Untuk medium gue ulangi bisa di MA50 di daily. Nah buat yang konservatif ya, nah lucu nih kali ini konservatifnya malah di 4 hourly. Nah buat yang konservatif bisa pertimbangkan di 40.000 pas ya, atau lebih tepatnya 40.000 lebih $42 ya. Yaitu di MA200. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang ingin trade ya bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib. Tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Sekali lagi gue ingetin nggak wajib ya. Tapi we will appreciate it ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan juga DCWT ini bukanlah financial advice yang pertama. Dan yang kedua ini bukanlah sinyal gratis. Jadi tujuannya sekali lagi adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan untuk Ethereum sekarang ya, kita bisa lihat kemarin lusa belum berhasil ya untuk menembus higher high di sini ya. Di sini atau lebih tepatnya gini, previous high ya masih lebih tinggi daripada high yang kemarin. Itu berarti artinya apa? Ini masih menjadi lower high ya, which is ya belum membuat pola yang cukup bullish begitu kesannya ya. Dan selain dari itu kita bisa lihat di sini sepertinya ada kemungkinan Ethereum membuat evening star ya. Nah, evening star ini tentunya adalah pola yang bearish. Nah, jadi sekarang yang penting bagi Ethereum adalah jangan sampai close daily di hari ini di bawah dari MA50. Karena kalau sampai close di bawah 50 ya, close di bawah 50, retest lagi dan jebol lagi ke bawah, ini beneran jadi evening star ya. Jadi PR-nya itu ya, yang paling penting adalah terpantul di 50 ya. Kalau di 4 hourly chart-nya kita bisa lihat mungkin bisa harapannya di MA50 yang sebentar lagi semakin ke atas ya. Jadi untuk Ethereum kurang lebih seperti itu.
Buat buy limit ya otomatis kalian bisa pertimbangkan di daerah MA50 yaitu di 2800 ya, atau alternatively bisa juga kalian pasang di 2768 karena ini adalah struktur ya. Ini tepatnya adalah struktur support di sini pada tanggal September 2021. Nah, semoga saja ini MA50 dan daerah 2768 ini cukup dekat. Semoga saja mereka bisa berconfluence dan dua-duanya bisa membantu harga Ethereum supaya nggak breakdown ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, quite simple ya, gue ulangi. Kalian bisa pertimbangkan untuk buy limit di daerah MA50. Itu buat yang ya konservatif lah ya. Dan kalau buat yang agresif ya kita bisa lihat MA20 dijebol. Jadi ya sudah, kalian hari ini bersabar aja nunggu barang-barang orang-orang konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan kita lanjut ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat ya, sesuai dengan pembahasan kemarin juga, Bollinger Band atau uppernya menjadi resisten ya. Dan ya baik lagi, volume juga terus turun seperti yang kita bahas kemarin ya. Sejak tanggal 17 Maret dia ya turun terus. Jadi sebenarnya ini satu koreksi yang harusnya bisa kita lihat dari dulu ya, dan bahkan dari kemarin pun gue sudah bilang siap-siap ada kemungkinan koreksi ya. Nah, jadi untuk AVAX sekarang pertanyaannya adalah koreksinya bisa sampai sedalam apa ya. Nah, harapan kita tentunya 200 bisa menahan ya, dan semoga saja dia mungkin bisa tunggu beberapa hari lagi di sini sehingga terjadi golden cross juga. Nah, untuk buy limit kita bisa ada beberapa, ini nih ada dua kategori nih ya pada hari ini. Untuk yang agresif, mohon maaf sudah tembus MA20-nya, jadi kalian lebih baik pilih antara ikutan sama yang medium atau yang konservatif. Nah, untuk yang konservatif, ya kalian tunggu dulu sampai terjadi golden cross antara 50 atau 20. Saat terjadi golden cross, baru beli di pantulan ya. Nah, itu kita tunggu, itu buat yang lebih konservatif. Nah, buat kalian yang lebih mau ambil resiko sedikit lebih besar, tapi nggak mau gila-gilaan juga, nah itu bisa pertimbangkan di MA200 di daily, yaitu di $80 lebih 98 sen. Jadi kesannya kalau yang lebih konservatif nunggu konfirmasi lagi, kalau yang lebih medium udah hajar aja di MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Gue ulangi lagi, MA200 di daerah $80 lebih 98 sen, itu buat yang lebih konservatif ya. Itu kalian bisa pasang buy limit di situ. Atau buat kalian yang lebih sorry. Ini 200 ini buat yang medium, buat yang medium ya. Kalau buat yang lebih konservatif, tunggu terjadi dulu konfirmasi dengan adanya golden cross, baru beli di pantulan MA yang menggolden crosskan dengan MA 200 gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan lanjut ke Solana, sayangnya dia juga ketahan ya oleh MA50 dan ikutan ketarik oleh BTC. Sehingga akhirnya dia turun lagi ya. Tapi good newsnya apa untuk Solana? Minimal dia nggak tembus MA20 ya, dan dia masih mempertahankan diri sebagai support nih si 20 ya. Nah, jadi ada kemungkinan nih ya, kalau BTC galau dalam beberapa hari ini, ada kemungkinan Solana akan bermain pingpong antara MA50 dan MA20 ya. Kondisinya rada mirip seperti XRP ya. XRP di sini main pingpong berapa minggu nih ya, gue sampai enak ngelihatnya. Tapi ya pada faktanya kalau memang terjadi permainan pingpong, ya sudah, kita tunggu saja. Jadi tentunya yang kita harapkan adalah yang menang MA20 ya. Andaikan kalau MA20 menang, berarti dia akan tembus 50 ya. Nah, semoga saja ya, kalau menurut gue sih ya, yang bisa membuat Solana naik cukup besar, kalau kita lihat secara TA-nya, dia nggak bisa sendirian ya, nggak kayak Luna bisa loncat sendiri. Nah, kalau untuk Solana kayaknya dia harus dibantu oleh Bitcoin ya. Karena kalau kita lihat ya, dia kecenderungannya momentumnya jelek gitu. Jadi harapan kita tentunya adalah Bitcoin rally lagi ya. Dia cuma iseng aja ngasih wick ke daerah 40 ribuan atas gitu ya. Lalu naik lagi ke 42 ribu, 43 ribu. Nah, menurut gua Solana bisa menembus MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dia lebih ke menyerahkan nasib ke BTC kalau dalam kondisi seperti sekarang ya. Dan FTM sayang sekali ya. Dia kemarin lusa berhasil breakout pada tanggal 19 Maret, tetapi tanggal 21-nya alias kemarin, tanggal 20-nya ya, Bitcoinnya ngambek. Jadi akhirnya apa? Ya jebol lagi deh, turun lagi. Ya sudah ya. Mau bagaimana? Memang Phantom secara TA-nya sendiri nggak terlalu bagus sekarang. Tetapi minimal apa? Minimal dia nggak langsung jebol menghajar struktur di sini. Ya, jadi masih ada harapan nih. Ada satu struktur yang kita bisa pertahankan kesannya, yaitu di daerah $1.20. Nah, semoga saja FTM tidak tembus juga. Kalau FTM tembus juga di sini,
Ya, berarti dia membuat apa? Lower low lagi ya. Tadinya udah bagus membuat high dan higher low. Kalau di sini tembus lagi dia membuat lower low alias balik lagi ke pola-pola bearish ya. Nah, jadi ini worst case-nya ya. Worst case-nya andaikan tembus juga daily close misalkan di $1.17 gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan dia bisa lanjut lagi membuat lower low lagi dan membuat ya lower low lagi, otomatis secara momentum tambah jelek. Dan kalau sampai ke daerah situ ya, sampai close mulai di bawah $1 ya, siap-siap secara struktur jauh lagi ya, jauh lagi. Harus ke daerah bisa sampai 98 sen ya. Jadi tentunya harapan kita tidak perlu sampai ke situ ya. Semoga saja Phantom bisa mempertahankan daerah $1.20 ini ya. Karena kalau tidak dia ada potensi bisa membuat lower low gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan gue pribadi seperti yang gue bilang, gue belum tambah lagi posisi ya, karena memang Phantom secara TA-nya nggak terlalu kuat juga. Minimal kalau gue sih sudah, kalau sampai terjadi konfirmasi, $1.27 sudah menjadi support yang kuat. Dan yang kedua sudah menembus MA20 ya, karena baik lagi MA20 ini biang kerok ya, dia ini paling sering mukulin aset. Sama kayak Cardano nih ya. Cardano sekarang kita bisa lihat dia sudah mulai menembus MA20. Maka dari itu nafasnya masih lebih oke. Nah, selama MA20-nya masih masih menghantui kita di atas kita gitu ya, menjadi tukang pukul, ya seringkali sulit sekali untuk satu aset bisa bisa rally gitu ya. Jadi ya itu dia, PR-nya paling simpel adalah dia harus tembus lagi $1.27 ya, dan konfirmasi itu sebagai support plus juga menaklukkan MA20 di daily. Oke, dan lanjut ke Cardano mumpung udah disinggung sedikit tadi ya. Jadi Cardano kita bisa lihat not bad, jujurnya not bad ya. Gua berpikir Cardano takutnya bisa kebanting lagi turun di bawah 84 sen. Ternyata enggak ya, segini sih menurut gua satu koreksi yang not bad ya. Karena kenapa? Kita bisa lihat sebelumnya Cardano itu masih dibayang-bayangi oleh MA20, terus dibayang-bayangi ya. Nah, seperti yang kita lihat kalau sudah dibayang-bayangi MA20, seringkali dipukulnya nggak kira-kira gitu ya. Nah, untungnya pada tanggal 18 Maret kemarin, Bitcoin sih, Cardano berhasil menembus MA20 sekaligus juga menembus 84 sen. Dan kebetulan dibantu juga dengan rally Bitcoin. Jadi ya, akhirnya kita bisa lihat di sini strukturnya not bad. Tapi baik lagi, masuknya not bad. Jangan berpikir ini udah beres PR-nya. No, masih panjang PR Cardano. Gue ingetin, Cardano masih panjang sekali resistennya. Masih banyak di atas ya. Masih ada moving average, struktur, dan kawan-kawannya. Jadi untuk sekarang ya, tapi jangan terlalu distresin juga ya, pelan-pelan aja kita ya. Navigasinya pelan-pelan. Sekarang yang paling penting adalah jangan sampai dia dipukul KO oleh MA50. Dan ya kadang-kadang bahkan lebih simpel lagi, jangan sampai close dulu di bawah dari dua ya semoga saja di support ya, yaitu MA20 dan juga daerah 84 sen. Nah, kalau sampai dia bisa mengkonfirmasi dia nggak akan tembus lagi sini, atau minimal kalau sampai dia retest dia mantul lagi, that's good ya. Jadi tentunya yang kita harapkan adalah konfirmasi dua moga-moga support ini, potential support ini bisa benar-benar menjaga harga Cardano ya. Dan secondary-nya ya, kalau dia sudah bisa konfirmasi ini menjadi support yang baik, yaitu adalah kita harus berhasil menembus MA50 di daily ya. Karena kapan kita terakhir tembus 50 ya di Cardano? Udah lama banget ya. Di sini terakhir itu terjadi di Januari, sekarang udah Maret gitu. Jadi harapannya adalah seperti itu ya, dan tentunya itu bisa dilakukan apabila Bitcoin mulai rally lagi. Kalau Bitcoinnya terus-terusan turun, apalagi sampai ke daerah 30.000, ya lupakanlah dia bisa mengalahkan ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano untuk sekarang. Dan baik lagi kalau untuk fundamental, seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, nggak ada permasalahan signifikan. Jadi baik lagi, ya ini dia irrational markets ya. Oke, dan selanjutnya XRP. Nah, jadi kita bisa lihat XRP ke-reject oleh daerah resisten di sini. Ini adalah struktur ya, lower high pada tanggal 19-20 Februari. Ya, dan kita bisa lihat lucunya kok bisa pas ya. Bang, kok bisa pas di tempat yang sama? Ya karena itu, markets itu sering mengulang, atau bukan mengulang lebih tepatnya, lebih sering berirama dengan price action sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya menjadi resisten, seringkali bisa menjadi lagi resisten setelah dia mulai ke atas lagi. Dan daerah yang tadinya support bisa berubah menjadi resisten. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Itulah yang disebut sebagai struktur support dan resisten gitu. Nah, jadi untuk sekarang ya, kalau kita lihat overall sih not that bad ya. Karena kenapa? Minimal XRP nggak jebol turun langsung retest 20 gitu ya, masih ada nafas lah dikit-dikit.
Tapi ya seperti yang kita bilang, PR dari XRP ini banyak banget ya, dari struktur itu udah ada 3 yang menanti di sini. Jadi ya kita harus bersabar, kita lihat apakah dia bisa tembus atau enggak gitu ya. Nah, jadi untuk XRP sekarang buy limitnya di mana nih? Untuk yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 ya. Nah, buat yang lebih agresif bisa di 50 sebenarnya ya, karena sudah lumayan dekat juga, boleh pertimbangkan di situ ya. Dan ya dibilang super agresif juga enggak lah, karena secara harga juga enggak ekstrim jauh banget juga sama 20 berapa ya? Ya enggak ekstrim banget lah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih gue ulangi lagi, untuk yang lebih konservatif bisa tunggu di MA20 yaitu di daerah 76 dolar. 76 sen ya. Berharapnya 76 dolar. Nah, jadi buat yang konservatif 76 sen, buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA50 yang sedang ada di 78 sen ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk XRP. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.